Ya. Kak Piska, Ya, Kak. aku coba share screen ya. Ini laptop aku nggak tahu kenapa tiba-tiba kayak dia kayak ngehang gitu. Nanti minta tolong backup ya. Aku coba share screen dulu. Oke, Kak. Oke. Iya, ngehang. Suara Kak Sintia kedengaran Kak adik-adik? Kedengaran, Kak. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Yang kedengaran Iyeng doang suaranya. Yang lain kemana nih? Coba di-unmute dulu, unmute. Selamat pagi, Kak. Iya, unmute dulu yuk. Kita bareng-bareng nggak apa-apa. Balap-balapan ya, lomba-lombaan. Ayo semuanya di on speakernya. Yang masih off kamera juga yuk, on kameranya. Nah, selamat pagi semua. Selamat pagi, Kak. Cynthia. Selamat pagi, Kak. Nah, itu agak rame kan, jadi seru. Ini kakak-kakaknya dari kelas besar, ayo on kamera yuk. Pasti kan sudah kangen ya. Kak Sintia takut lupa gitu mukanya kan, muka Lorenzo seperti apa, muka Rafael seperti apa, muka Jonas seperti apa gitu kan, takut lupa nanti. Ketemu di jalan udah lupa nih, udah berapa tahun ya, 2 tahun ya nggak ketemu ya, ngeliat gitu kan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita bersyukur sama Tuhan karena pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sama Tuhan. Kita masih diberikan hari yang baru lagi untuk kita nikmati bersama. Pertama, hari ini adalah hari Minggu, kita bisa berjumpa ya di Zoom untuk ibadah sekolah minggu. Kak Sintia senang karena adik-adik semuanya join gitu ya, karena mungkin udah kangen, pingin cepet-cepet gereja, pingin cepet-cepet ketemu teman, tapi kondisi yang seperti ini ibadah kepada Tuhan. Nah, hari ini adik-adik kita akan membahas tentang satu orang hakim yang pastinya sangat berani, sangat kuat, tapi bukan cuma soal fisiknya, bukan cuma soal tenaganya, ya, tapi dia juga kuat di dalam karakternya, ya, karena dia orang yang berani untuk mengoreksi dirinya ketika dia melakukan salah. Lebih lanjut nanti akan dibahas oleh kakak-kakak di dalam ruang breakout room. Oke, nah sebelum kita lanjut lagi nih ibadah kita, terlebih dahulu kita coba tenangkan hati, pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Kita mau beribadah kepada Tuhan dengan terlebih dahulu kita bersaat teduh sejenak. Amin adik-adik. Tadi kita Kak Sintia bilang di awal kita bersyukur ya karena Tuhan itu masih memberikan kita segala hal yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Kenapa sih Tuhan kasih semua yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita? Pastinya karena Tuhan sangat mengasihi kita. Nah, Kak Sintia mau ajak adik-adik menyanyi sebuah lagu yang menyatakan bahwa Tuhan itu sangat mencintai kita, Tuhan sangat mengasihi kita, dan kita bisa tahu itu karena tertulis di dalam Alkitab. Yuk adik-adik dengan semangat kita menyanyikan lagu nggak geser ya? Ballpointnya mana ya? Ballpointnya. Kelihatan nggak adik-adik? Shalom, Kak. Shalom, Kak. Udah berubah, udah tahun berubah.
Adik-adik apakah terlihat? Lihat, Kak Piska boleh bantu share screen nggak Kak? Oke. Laptop saya nggak memungkinkan untuk Salam, ini. Kak. Angela. Oke, adik-adik pasti udah kangen banget tuh denger lagu ini ya. Biasanya kita nyanyi nih di kelas balita nih, Yesus sayang padaku. Nah, tapi kali ini versi bahasa Inggris, kita harus nyanyinya dengan semangat ya adik-adik ya. Silakan Kak Piska di play lagunya. Jesus loves me, this I know. For the good book tells me so. With the ones to him belong. They are weak, but he is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, he who died. Heaven's gate to open wide. He will wash away my sins. Let his little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Amin ya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Alkitab yang menyatakannya. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, mari kita satu di dalam doa, kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan yang baik, kami merasakan cinta kasih Tuhan setiap hari, setiap pagi. Selalu baru dan selalu menakjubkan. Hari ini ya Tuhan, ketika kami boleh join di Zoom, kami beribadah kepada Tuhan, kami naikkan syukur kami Tuhan untuk kesehatan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati hari ini Tuhan dan menikmati persekutuan di dalam sekolah minggu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, biarlah juga dalam ibadah ini Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus, supaya kami bisa beribadah dengan sungguh-sungguh, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami bisa terapkan itu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami teringat teman-teman kami yang mungkin belum join, kalau mereka sedang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan. Kalau mereka sedang ada dalam kegiatan yang lain Tuhan, biarlah Tuhan berikan mereka kerinduan, supaya mereka bisa datang di dalam Zoom ini Tuhan, untuk beribadah bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Nah, adik-adik, masih ingat gak ya tadi temanya apa ya? Yang dikasih dia tampilin? Atau tentang siapa ya? Samson hakim yang Benar. diri. Ada yang bilang Samson, ada yang bilang Simpson ya. Nanti deh kakak-kakaknya yang menjelaskan ya, si Samson apa si Simpson ya. Nah, adik-adik, karena itu kita mau belajar nih menghargai atau melihat kasih Tuhan itu dengan penuh
dengan penuh rasa syukur adik-adik. Ada sebuah lagu yang kita mau nyanyikan bersama, mungkin adik-adik belum familiar, tapi kita mau dengarkan sambil perlahan-lahan kita ikuti ya nyanyiannya ya adik-adik ya. Boleh ditampilkan Kak Piska? Nah. Adik-adik, tadi dengar ya lagunya ya. Aku selamatlah oleh kasih-Nya. Selamat dari apa sih adik-adik? Nah, kakak-kakak dan adik-adik semuanya, kita itu semua adalah manusia yang tidak akan pernah bisa lolos gitu ya dari melakukan dosa. Karena kita adalah manusia yang terbatas, yang lemah ya. Ada godaan-godaan yang datang kepada kita, lalu kita mudah sekali jatuh dalam dosa. Ya, contohnya misalkan ketika adik-adik di sekolah, ya sekolah online ya. Nah itu sangat memungkinkan ya ada godaan untuk melakukan dosa ya, lakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Misalnya gurunya tanya, di mana ini Bagas gitu kan? Tugasnya belum dikerjakan ya, itu dia kan, padahal itu adalah tanggung jawab kita kan mengerjakan tugas tapi kita tidak kerjakan. Itu namanya lalai. Ya, lalai itu juga bagian dari dosa karena kita tidak melakukan tanggung jawab kita dengan baik dan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Apalagi, nah kalau misalnya ulangan nih ya kan, mamahnya di sebelah yang carikan jawabannya. Ada nggak yang seperti itu anak sekolah minggu GK Bintaro? Nggak ada ya, jangan ya. Tapi saudaranya Kak Cynthia ada, makanya Kak Cynthia tahu ya, ini mamanya curhat gitu kan. Kalau ulangan mamanya juga yang mikir gitu, karena anaknya yang ulangan, mamanya yang cari jawaban. Adik-adik yang kayak gitu nggak boleh ya adik-adik, itu dosa. Nah, aku ada. Nggak ada ya ampun. Tapi kamu tidak kan? Ya. Jangan ya. Bukain buku sama mamanya sampai. Iya, nah adik-adik hal itu dosa ya. Godaan selalu ada. Kita tidak pernah bisa terlepas dari hal-hal untuk melakukan dosa. Karena itu kita harus datang kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tetapi kalau adik-adik sudah terlanjur salah, jangan sampai lupa untuk mengakui kesalahan, aku salah. Kalau udah mengaku terus gimana? Ya perbaiki ya. Perbaiki kesalahannya, jangan diulangi lagi. Jangan malah ya udah deh, udah salah gitu. Nggak boleh, harus diperbaiki. Harus koreksi diri, aku salah, aku harus berubah. Nah, karena itu adik-adik kita membutuhkan kasih Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa itu, dari hukuman atas dosa, ya. Nah, kali ini Kak Cynthia mau ajak adik-adik sebelum kita breakout room dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan.
karena Tuhan begitu baik, karena kasih-Nya Tuhan yang telah menyelamatkan kita, dan kasih Tuhan itu sungguh sangat indah. Ya, karena itu Kak Cynthia ajak kita semua untuk siapkan persembahan, nanti boleh dititipkan ke orang tua masing-masing ya, ke mama atau ke papa untuk bisa ditransferkan bersama gitu ya dengan persembahan di gereja. Kita mau nyanyi satu lagu, Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, 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 lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, terima kasih Tuhan Yesus. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke, adik-adik mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Tapi sebelumnya kita mau doa persembahan. Nanti Kak Cynthia akan pimpin doa persembahan, lalu akan disambut langsung oleh Kak Sari untuk doa persiapan masuk breakout room ya Kak Sari ya, dan doa berkat. Oke, setelah Kak Cynthia baru nanti Kak Sari. Mari adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, karena kasih Tuhan kami terlepas dari berbagai macam hukuman dosa. Kami terlepas dari berbagai hal yang mungkin datang menggoda kami, Tuhan, untuk lakukan dosa. Karena itu Tuhan, kami mau supaya setiap hari, setiap saat, kami boleh memiliki kasih Tuhan itu dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang baik. Dan hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami melalui persembahan yang kami sediakan dan kami mau berikan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan syukur kami ini, supaya Tuhan bisa pakai melalui pelayanan di sekolah minggu maupun di gereja kami ya Tuhan. Tuhan berkati supaya kami pun juga di dalam kehidupan kami bisa memberikan diri kami untuk menjadi berkat bagi sesama kami dan memuliakan nama Tuhan di dalamnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dilanjut oleh Kak Sari untuk berdoa berkat. Bapak yang baik, sebentar lagi adik-adik kami akan memasuki breakout room bersama kakak-kakak untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu menjadi kekuatan bagi adik-adik kami, juga bagi kakak-kakak yang menyampaikan, karena dengan Bapa dan Roh Kudus yang terus menemani kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, adik-adik semuanya, selamat mendengarkan firman Tuhan, selamat belajar dari firman Tuhan. Jangan lupa nanti kalau sehari-hari di rumah gitu ya, firman Tuhannya jangan cuma didengar ya, tapi dilakukan. Nah, ini sebentar Kak
Kak Piska yang akan membagi dalam breakout room. Kelas besar tetap di sini, kelas kecil boleh pindah ke room yang disediakan. Oke, ini udah di breakout room kayaknya nih udah kelas besar semua ya. Nah, adik-adik hari ini adik-adik akan diajar oleh seorang kakak yang cantik. Nah, kakak sekolah minggu cantik semua ya, kecuali Kak Ben. Kak Ben doang yang ganteng. Ya, nah, Kak Ben doang yang ganteng kan, makanya Kak Sinta bilang kecuali Kak Ben. Nah, hari ini adik-adik akan diajarkan oleh kakak yang berkacamata. Udah tahu dong ya siapa? Kita sambut ya Kak Yulia. Oke. Masih di mute Kak Yul? Oke, baik. Selamat pagi adik-adik. Senang sekali kita ketemu lagi. Kak Yuli bisa berjumpa tatap muka lagi dengan adik-adik. Puji Tuhan. Dan tatap muka kami tidak untuk ngobrol-ngobrol hal-hal yang lain, tapi kita mau belajar firman Tuhan. Ya, baik. Sebelum kita belajar firman Tuhan bersama, kita kembali bersatu dalam doa. Kita minta pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini boleh merupakan hari yang penting bagi kami, karena Tuhan memilih kami untuk ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Banyak anak-anak yang seumur kami, mereka ada di luar sana, mereka beraktivitas yang lain. Tetapi kami Tuhan memilih untuk duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan pimpin setiap kami, agar setiap kami boleh tenang, konsentrasi, sungguh-sungguh dalam mengikuti pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Pakai hamba-Mu sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan apa yang Tuhan inginkan bagi adik-adik maupun kami kakak-kakak. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam cerita hari ini, masih tidak jauh ya dari hakim-hakim ya. Oke, mungkin Kak Piska bisa share screen-nya. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Simpson, hakim yang berani mengoreksi diri. Yang berani mengoreksi diri artinya dia berani mau mengakui, tadi Kak Cynthia udah bilang, mau mengakui kesalahannya. Ya, oke. Sebelum kita berbicara mengenai Simpson, kita mau lihat dulu deh beberapa minggu yang lalu, kita ada 5 minggu yang lalu ya, kita berbicara mengenai hakim-hakim ya. Oke. Yang minggu pertama di bulan Oktober kita berbicara mengenai hakim yang bernama Othniel, ya. Hakim Othniel itu seorang hakim yang tegas, ya. Kemudian minggu berikutnya hakim yang namanya Ehud, ya. Ehud itu hakim yang beriman dan cerdik. Kemudian ada satu-satunya hakim wanita namanya Deborah, dia adalah hakim yang sangat mempercayai Allah, ya. Kemudian yang berikut minggu lalu hakim yang bernamanya siapa? Masih ingat yang minggu lalu? Gideon. Dua minggu lalu Gideon ya. 2 minggu lalu Gideon, yaitu hakim yang apa tuh dia? Berkemauan. Hakim yang
hakim yang berkemauan kuat ya. Kemudian minggu lalu Kak Grace ya yang berbicara mengenai hakim yang namanya Jefta. Ya, Jefta. Hakim yang mengutamakan Tuhan. Ya. Minggu lalu waktu Kak Grace menyampaikan firman Tuhan, Kak Yulia agak terharu ya. Karena pada saat itu Kak Grace berduka, adik kandung Kak Grace itu meninggal. Tapi itu tidak membuat Kak Grace untuk tidak melayani Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Sementara adik kandungnya tuh meninggal ya. Oke, pas banget ya Kak Grace mengutamakan Tuhan. Oke, adik-adik. Nah, hari ini kita akan berbicara mengenai Simpson ya. Oke, Kak Piska, tolong ini berikutnya. Nah, untuk itu siapa yang bawa Alkitab? Kak Yulia minta kalau kita kebaktian begini, Kak Yulia juga udah ingatin ya di grup bahwa anak kelas besar harus bawa Alkitab dan juga ada 1 lembar kertas dan ballpoint. Semua bawa ya. Kak Yulia harapnya bawa. Karena nanti di akhir dari cerita ini kita akan ada acara tulis-menulis. Ya. Baik, kita akan baca dari firman Tuhan. Alkitab dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-16 ayat 23 sampai 31. Ya. Memang ini udah disiapin bacaannya, tapi kalau kita beribadah ya kita harus Alkitab harus ada di samping kita ya. Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 31. Ini ada 9 ayat, jadi Kak Yulia minta satu-satu. Yang ayat 23 Kak Yulia minta Jona, lalu ayat 24 Isa, siap-siap ya. Ayat 25 Lorenzo, ayat 26 Ray, ayat 27 Bagas, ayat 28 Angela, ayat 29 Priska, ayat 30 Nova, dan ayat 31 Keiko ya. Oke, kita mulai dari Jona. Silakan Jona. Ayat 23. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka. Dan untuk bersukaria, kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Simpson, musuh kita. Isya. Dan ketika orang banyak melihat Simpson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, merusak tanah kita, dan yang menumbuh banyak teman. Ya, berikutnya ayat 25 Lorenzo. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simpson untuk melawak bagi kita. Simpson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang. Ya, terus Lorenzo. Kurang turun. Iya, makanya Kak Piska. Oke. Ayat 25 dulu Kak Piska, dia belum selesai di ayat 25. Bentar ya. Ya, ayat 25. Oke. Sampai di antara tiang-tiang kan? Iya. Sampai di antara tiang-tiang. Oke, Sudah. lanjut. Oh ya, udah. Lanjut Kak Piska. Selesai nih Ray ya. 26 Ray. Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Ya, selanjutnya Bagas. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kata orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. 28 Angela. Berseru menonton lawak Simpson. Berseru
Berkatalah Simson kepada Allah, Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku kepada orang Filistin. Baik, selanjutnya 29, Rizka. Kemudian Simson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Ya, selanjutnya Nova. Berkatalah Simson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkukkanlah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuh pada waktu hidupnya. Ya, ayat 31. Sesudah Ada itu, ya? 31, oke. sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshtaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Terima kasih adik-adik yang membacakannya. Tuhan Yesus memberkati. Kata firman Tuhan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan atau yang membacakannya dan yang apa? Siapa tahu selanjutnya? Dan yang apa? Baca, melakukannya, ya. Puji Tuhan. Yang penting itu kita baca untuk kita melakukannya, adik-adik ya. Apalagi ini adik-adik udah kelas besar. Harus lakukan firman Tuhan. Kalau kita tidak lakukan firman Tuhan, wow, nanti kita lihat apa yang Simson buat sampai akhirnya dia harus mengalami suatu penderitaan. Oke, baik, kita akan bercerita tentang firman Tuhan ini yang sudah adik-adik baca. Kak Rizka, tolong file yang slide yang berikut. Nah, ini ya, ini kisah Simson. Tadi sih udah baca, tapi kita Kak Yulia mau mengkisahkannya kembali lagi ya, biar adik-adik ngerti. Simson ini dia ibunya ya, bukan. Simson ini ayahnya adalah Manoah ya. Lalu Manoah ini punya istri, dia itu mandul, dia nggak bisa melahirkan. Tapi suatu ketika ada malaikat yang datang kepada dia, itu di ayat sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya ya. Suatu ketika malaikat datang kepada istrinya Manoah, lalu malaikat bilang begini, kamu nanti akan hamil. Wah, kaget dia. Saya kan mandul dalam hati nih, saya mandul tapi kok hamil. Iya, kamu akan hamil dan nanti kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Kira-kira gitu. Tapi ingat ya, kamu selama hamil tidak boleh minum anggur, minuman keras nggak boleh. Juga tidak boleh makan makanan yang haram, nggak boleh, ya, gitu. Jadi dia dilarang keras untuk minum minuman keras dan makan makanan yang haram, ya. Karena apa? Anaknya yang akan dia lahirkan itu akan menjadi seorang nazir Allah. Nazir Allah itu artinya orang yang hidup kudus di hadapan Allah, ya. Makanya dia bilang tidak itu saja, nanti anaknya sudah lahir, dia rambutnya nggak boleh kena pisau cukur, ya, nggak boleh. Artinya nggak boleh gunting rambutnya. Ya kenapa nggak boleh gunting rambutnya? Rupanya kekuatan dari Simson itu ada terletak pada rambutnya, ya. Itu pesan daripada malaikat kepada Simson, ya. Nah, kenapa juga malaikat datang kasih tahu ke Simson, kasih tahu ke istrinya Manoah bahwa dia akan melahirkan seorang anak dan anak itu nanti rambutnya nggak boleh dicukur karena kekuatannya ada di situ. Karena apa? Tuhan punya rencana bagi Simson, yaitu
nanti Simpson akan menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin, ya. Itulah rencana Tuhan bagi Simpson, yaitu akan menyelamatkan orang Israel dari orang Filistin. Kalau kata Simpson itu sendiri apa artinya? Kalau adik-adik perhatikan gambarnya baik-baik bisa tahu tuh. Simpson itu artinya apa? Matahari, ya. Iya, itu ada di situ ya, ada keterangannya. Simpson itu adalah matahari. Oke, Kak Priska, ini berikutnya. Nah, adik-adik ini ya, Simpson udah lahir dan dia udah menjadi pemuda yang kuat dan kita lihat ya. Kita lihat sekarang Simpson di situ ya, dia bisa membunuh singa hanya dengan tangan dia. Bayangin, singa loh. Tuh lihat, dengan tangannya dia singanya bisa mati. Lalu bukan itu saja, kita lihat Simpson ini lagi angkat apa pintu ya. Itu rupanya bukan pintu rumah, tapi pintu kota. Pintu kota itu biasanya besar banget, kukuh banget ya. Simpson tuh bisa angkat loh dengan tiang-tiangnya. Lalu bukan dia angkat aja dia robohkan, tapi dia angkat lalu dia bawa naik ke puncak gunung. Wah, luar biasa. Itu menyatakan kepada kita bahwa Simpson itu begitu kuat. Nah, Simpson itu adalah seorang hakim di Israel ya. Dia begitu kuat ya. Oke, selanjutnya Kak ini. Nah, adik-adik, suatu ketika Simpson ini dia menyukai Delilah yang berasal dari bangsa Filistin. Nah, ini fatal untuk Simpson ini karena dia mencintai Delilah. Karena dia lihat Delilah begitu cantik, dia mencintai. Orang tuanya melarang karena Delilah itu orang Filistin dan orang Filistin itu menyembah kepada dewa-dewa. Nah, orang Filistin khususnya mereka tuh menyembah dewa yang namanya dewa Dagon. Tapi karena kecantikannya Delilah, Simpson tetap aja ambil menjadi istrinya. Kenapa orang tuanya nggak mau sama sekali? Karena Simpson itu kan menyembah kepada Allah yang benar. Allah yang benar itu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allahnya orang Israel. Kalau saat ini kita tahunya, kita kenalnya Tuhan Yesus, ya. Jadi orang tuanya Simpson maunya dia dapat wanita Israel supaya sama-sama mempercayai Allah yang benar. Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Yang kita sekarang kenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Kita panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi gitu loh Simpson, karena dia lidah cantik, tetap aja dia jalan terus. Dia melawan orang tuanya. Kalau dia udah melawan orang tua, berarti sudah melawan Tuhan itu. Ya, oke. Selanjutnya Kak Iska. Nah, kita lihat di sini. Setelah mereka Delilah menjadi istrinya Simpson, lalu para raja-rajanya orang Filistin datang deh menemui Delilah. Mereka menyuruh Delilah untuk membujuk Simpson. Memberitahukan apa sih rahasianya kok dia bisa kuat gitu. Masa singa dia membunuh singa hanya dengan tangan kosong. Masa itu pintu kota dia bisa angkat lalu bawa ke puncak gunung. Bahkan kalau kita baca di pasal-pasal sebelumnya, Simpson membunuh 1.000 orang Filistin hanya dengan rahang keledai. Bayangin, dia sendiri loh membunuh 1.000 orang sehingga orang Filistin tuh penasaran banget kekuatannya dia ada di mana gitu loh. Kekuatannya dia ada di mana. Sehingga mereka minta Delilah, kamu harus bujuk sampai dapat kita tahu apa rahasianya Simpson sehingga dia bisa sekuat itu. Nanti dia dijanjikan untuk dia beri uang sebesar 1.100 keping perak. Wow, Delilah tergiur juga nih dengan uangnya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Pak Priska selanjutnya. Nih, Delilah membujuk
Simpson untuk kasih tahu. Simpson nggak mau kasih tahu. Simpson nggak mau kasih tahu. Lalu dia tetap membujuk lagi yang kedua kali. Simpson tetap nggak mau kasih tahu. Dia bilang, nggak boleh. Ini rahasia banget. Saya nggak boleh kasih tahu siapapun. Tapi Delilah tetap bujuk terus. Pada saat yang ketiga kali, Delilah bilang, ternyata kamu nggak mencintai saya ya. Ya, saya hanya ingin tahu apa kekuatan kamu nggak kasih tahu gitu loh. Ya adik-adik, karena ketertarikannya Simpson kepada kecantikannya Delilah, Simpson akhirnya memberitahukan. Dia takut juga nih, Delilah si cantik pergi meninggalkan dia. Jadi dia kasih tahu bahwa kekuatannya ada di rambutnya. Wow, Delilah senang banget dia mendengar itu. Dan selanjutnya Kak Piska, slide selanjutnya. Di sini kita lihat. Selanjutnya Delilah membujuk Simpson. Dia minta Simpson, tadinya Simpson tuh tidur loh di pangkuannya. Nah, setelah Simpson nyenyak, kalau di gambar ini kita lihat Delilah kasih bantal nih tidur. Supaya apa? Delilah udah siap orang untuk nanti dia nyenyak, gunting deh rambutnya. Nih ada orang Filistin datang, gunting rambutnya Simpson. Gitu ya. Ya udahlah. Sebagaimana malaikat itu bilang, kamu tidak boleh gunting rambutnya, tapi dia gunting dan selanjutnya apa yang terjadi adik-adik? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, Simpson diserbu orang Filistin hanya berapa orang nih? Hanya 3 orang. Dia udah nggak berdaya. Karena apa? Kekuatannya sudah ada. Karena apa? Tuhan sudah meninggalkan dia. Kenapa Tuhan meninggalkan dia? Dia melawan perintah Tuhan. Hati-hati adik-adik. Jangan main-main dengan melawan perintah Tuhan. Apa yang adik-adik kelas besar ini sudah mendengar tentang perintah Tuhan, dilakukan. Kalau dia nggak dilakukan, kita lihat Simpson. Sekali melawan perintah Tuhan, apa yang terjadi? Baru 3 orang. Dulu 1000 orang lawan dia, dia kasih mati semuanya. Sekarang 3 orang datang, dia langsung tidak berdaya, kekuatannya udah nggak ada. Ya mereka tangkap dia lah. Lalu mereka takut juga kalau nanti siapa tahu dia bisa kuat lagi. Mereka cungkil matanya. Kasihan dia. Mereka cungkil matanya dan akhirnya mereka juga tangannya dirantai. Kak Piska, selanjutnya. Tangannya dirantai. Tangan dirantai, dibawa pula ke penjara. Gitu. Dibawa ke penjara, dia udah nggak berdaya apa-apa. Jadi orang Filistin 1 orang pun mau urus dia, udah nggak apa-apa, dia nggak ada kekuatan sama sekali. Karena Allah telah meninggalkan dia. Karena dia sudah melawan perintah Tuhan. Ya, sekali lagi adik-adik, jangan pernah mau melawan perintah Tuhan. Kalau nggak begini hasilnya. Yang tadi bisa bunuh 1000 orang, singa pun mati di tangan dia. Pintu gerbang kota yang begitu besar dia bisa bawa naik ke puncak gunung. Sekarang apa yang terjadi? Nggak bisa apa-apa. Hanya 3 orang tangkap dia, begini dia udah dia ikut aja ke penjara. Nah, di penjara dia juga disuruh kerja paksa di situ, ya adik-adik. Ya, jadi jangan ya adik-adik ya kita melawan perintah Tuhan. Selanjutnya Kak Piska. Nah, di sini kita lihat saat dia di dalam penjara kan orang-orang Filistin ini merasa sudah menang ya. Jadi mereka mau berterima kasih kepada dewa mereka. Mereka menganggap bahwa dewa mereka lah yang sudah mengalahkan Tuhannya Simpson. Karena Simpson sudah tidak berdaya. Wow, coba deh. Tuhan yang benar. Sekarang yang kita panggil Tuhan Yesus. Masa sih dikalahkan dewa? Gara-gara perbuatannya Simpson nih. Melawan perintah Tuhan. Akhirnya orang Filistin mencibir bahwa ini Allahnya dia sudah kalah. Dia sudah tidak berdaya terhadap dewa kita. Dewa kita tadi siapa Kak Yulia bilang? Dewanya orang Filistin. Namanya dewa Dagon. Ingat ya? Nah, nih. Jadi mereka merayakan deh. Mereka ke kuilnya dewa Dagon itu mereka para raja-raja dan semua orang Filistin yang bisa mereka hubungi datang. Jadi di kuil Dagon ini yang dewa yang mereka menyembah di situ. Mereka bersenang-senang di situ ya. Kalau kita bilang mengucap syukurlah
Mereka bersenang-senang lihat ya orang-orang Filistin dan raja-raja Filistin semua berkumpul. Mereka bersenang-senang di situ. Mereka dan mereka mereka minta supaya panggil deh Simpson ke sini untuk jadi tertawaan kita. Ya coba deh lihat orang yang kuat seperti itu sekarang nggak berdaya di depan para raja yang Filistin dan orang-orang Filistin. Udah nggak berdaya apa-apa. Masalahnya lawan perintah Tuhan. Itu. Sekali lagi, jangan melawan perintah Tuhan. Nah, dibawa ke situ bukan saja dibawa lalu mereka ketawain dia, tapi dia disuruh melawak. Memang Simpson ini punya selera melawaknya cukup kuat ya. Mereka suruh dia melawak gitu. Lalu dengan kata lain Simpson dalam hati dia sedih banget. Dengan kata lain Simpson bilang, aduh, mereka suruh dia melawak berarti dia juga harus senang-senang dong sama mereka. Kayaknya Simpson dipaksa untuk bersenang-senang dengan kemenangannya orang Filistin. Simpson dipaksa untuk bersenang-senang karena kemenangannya dewa Dagon, versinya orang Filistin gitu. Jadi dia melawak. Saat dia melawak, dia ikut aja mereka. Dia melawak mereka itu kan dia kasih kesan sama orang-orang Filistin dan raja-raja yang ada di situ bahwa dia tidak berdaya. Gitu. Dia ada dalam kendali mereka. Dia kasih kesannya gitu. Jadi mereka nggak perlu takut sama dia gitu. Oke. Setelah dia melawak, lalu dia dia melawak. Oh iya, tadi Kak Yuni lupa. Dia dibawa dari penjara itu tahu nggak? Mereka menghina dia itu caranya gimana? Dituntun oleh anak kecil. Gitu. Anak kecil bawa sampai di penjara. Nah, setelah dia melawak, anak kecil ini bawa dia lah untuk dia bersandar di mana. Lalu Simpson bilang begini, sudah aku dilepaskan aja, aku nanti meraba-raba sendiri, dia bilang begitu. Nah, saya meraba-raba sendiri di mana saya akan bersandar, dia bilang gitu. Yang namanya juga mata udah buta, dia juga harus cari tempat yang dia bisa bersandar. Dia cari tempat, dia bersandar. Ternyata dulu Simpson tuh pernah ke Gaza, ini acaranya di tempatnya ini di Gaza ya. Dan dia pernah ke kuil ini, lalu dia melihat kuil ini, lalu dia tahu bentuk bangunannya, dia tahu di mana penyanggah daripada kuil Dagon ini. Dia meraba-raba dan dia dapat deh penyanggah daripada gedung ini. Begitu dia dapat, dia berdoa kepada Tuhan. Dan saat itu adik-adik lihat rambutnya mulai tumbuh ya. Kalau rambutnya mulai tumbuh berarti mulai ada kekuatan pada diri dia. Dia berdoa pada Tuhan, dia minta ampun bahwa dia sudah bersalah, dia bilang gitu. Dia minta ampun kepada Tuhan bahwa dia sudah bersalah kepada Tuhan. Dia minta Tuhan kali ini aja Tuhan berikan kekuatan kepada dia untuk dia membalas apa yang orang Filistin perlakukan dia. Dan saat dia menyesali dosa-dosanya, dia bertobat, lalu dia mengajukan permohonan dia kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar. Jadi ingat adik-adik, dia bertobat, dia berdoa, Tuhan mendengar permintaan dia. Ya. Nah, selanjutnya Kak Iska. Nah, ini dia sudah orang-orang Filistin itu kan tadi lagi senang-senang ya pada waktu. Jadi sekarang Simpson sudah dapat nih penyanggahnya yang menyanggah kuil itu. Dia di situ setelah dia berdoa, apa yang terjadi adik-adik? Itu kuil itu besar banget. Gedung yang besar, bayangin isinya itu ada 3.000 orang. Raja-raja dan orang Filistin itu berjumlah 3.000. Simpson mulai kekuatannya, dia mulai keluarkan kekuatannya walaupun tangannya dirantai, dia menghancurkan penyanggah itu, dan penyanggah itu roboh adik-adik. Roboh dan seketika itu juga semua orang yang ada di dalam kuil itu mati, termasuk Simpson. Memang Simpson dalam doanya di ayat 28 yang tadi dibacakan oleh Angela, coba Angela baca lagi ayat 28 dari Alkitab Angela. Ada Angela? Tadi ayat 28 dibaca oleh Angela. Angela ada? Ada, Kak. Oke, silakan Angela. Ayat 28, baca lagi. Tadi Angela baca itu kan? Iya. Oke, silakan Angela. Berserulah Simpson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah
aku kuat sekali ini saja. Ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Ya, permintaan Simpson itu dia bilang biar dia mati bersama-sama dengan orang itu. Yang penting dia mau kasih tunjuk kekuatannya dia. Allahnya dia itu Allah yang luar biasa. Ya. Orang Filistin itu kan mereka anggap Simpson punya Allah nih yang bekerja di dalam dia, makanya dia bisa seperti itu. Nah, Simpson di akhir hidupnya dia bilang biar dia mati. Yang penting dia kasih tunjuk kepada orang Filistin yang lainnya yang masih hidup dan tidak hadir di situ bahwa Allahnya dia itu adalah Allah yang kuat, Allah yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kita kenal di dalam mana? Allahnya Simpson, Allahnya orang Israel. Siapa bisa jawab? Yang kita kenal sekarang Allah namanya? Dari tadi Kak Yulia udah ulang-ulang loh. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pinter. Terima kasih. Ya, gitu. Bahwa Tuhan Yesus itu kuat, luar biasa. Pencipta langit dan bumi, berkuasa di surga dan di bumi. Mampu melakukan apa saja. Wow, Simpson puas banget karena dia bisa merobohkan penyangga gedung itu. Dan akhirnya Simpson juga mati bersama-sama dengan 3.000 orang Filistin saat itu. Adik-adik lihat ya, Simpson waktu dia masih hidup, dia membunuh 1.000 orang. Ya, dia membunuh 1.000 orang. Tapi saat dia mati, dia membunuh berapa orang? 3.000. 3.000 orang. Kenapa dia bisa membunuh 3.000 orang setelah dia mati? Ayo. Karena ada Tuhan. Ya, benar. Karena Ada Tuhan. karena ada Tuhan pada hidup Simpson. Karena dia minta setelah dia bertobat. Dia mengakui dosanya, adik-adik. Dia bertobat dan akhirnya menjadi saksi bagi orang Filistin lainnya yang nggak hadir waktu itu. Tentunya mereka kagum akan Allahnya Simpson. Allahnya Simpson, Allah yang luar biasa itu. Dan Kak Yulia yakin ya, kalau mereka sudah lihat begitu, pasti mereka mau percaya kepada Allahnya Simpson. Oke, Kak Priska, yang berikut lagi slide-nya. Nah, adik-adik, kita lihat ya, itu cerita kisah Simpson itu seperti itu. Ya. Oke, tadi Kak Yulia lupa bilang, Simpson itu memerintah kalau tadi adik-adik lihat, di ayat terakhir yang Keiko baca, Simpson memerintah berapa tahun di Filistin? Keiko yang jawab, Keiko yang baca. Berapa tahun? Ayat 31 ada tuh. Ayo cepat, siapa yang bisa jawab? 20 tahun. Berapa? 20 tahun. 20 tahun. Simpson menjadi hakim di Israel itu 20 tahun dan dia meninggal dengan cara seperti kita lihat tadi ya. Oke, sekarang kita mau lihat nih pokok pengajarannya. Simpson yang super kuat ternyata dia punya kelemahan. Nah, kelemahan pertama Simpson itu adalah satu. Apa? Dia mengambil istri orang Filistin. Kenapa kok dibilang kelemahan? Siapa bisa jawab? Ayo. Kenapa diambil cewek cantik kok itu dibilang kelemahan? Karena Melawan Tuhan. Melawan Tuhan, juga melawan orang tuanya. Tuhan sudah menegur Simpson melawan orang tuanya. Ya, adik-adik, kita jangan sampai melawan orang tua. Kalau kita melawan orang tua ya sama aja kita melawan Tuhan. Orang tuanya sudah mengingatkan Simpson, Simpson, kamu harus menikahnya dengan ambil istri itu orang Israel, kan wanita Israel, karena wanita Israel itu menyembah Allah yang benar, Allahnya orang Israel. Allah yang benar itu yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya gitu. Tapi si Simpson melihat kecantikannya Delila, ya dia ambil dan melawan Tuhan kan. Lalu yang kedua berikut kelemahan lain berikutnya, Simpson mengambil keputusan tidak melibatkan Tuhan. Iya, harusnya kalau dia mau mengambil seorang istri dia berdoa dong.
Tanya Tuhan dong, dia nggak lakukan itu. Jadi salah jadinya. Adik-adik mau lakukan apa-apa jangan lupa libatkan Tuhan ya. Mau ambil satu keputusan apapun harus libatkan Tuhan. Kalau enggak ya nasibnya kayak Simpson. Kehendak kita yang jadi bukan kehendak Tuhan. Ya. Oke, yang berikutnya Simpson tidak menghargai profesinya sebagai nasir Allah. Nasir Allah itu apa? Ini Kak Yulia udah bilang, dan juga ini bisa kalau yang perhatikan cerita dengan baik dia bisa tahu. Nasir Allah itu apa? Itu ada di slide. Nasir Allah itu Tuhan Yesus. ya. Nasir Allah itu apa? Coba. Ada di slide. Cari di slide yang sekarang lagi bisa tinggal baca. Di slide nih, ayo. Nasir Allah itu? Orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Iya, dia nggak menghargai profesi yang Tuhan kasih kepada dia sebagai nasir Allah. Yaitu orang yang kudus. Kenapa yang kudus? Kita lihat mulai dari di dalam kandungan aja. Mulai di dalam kandungan aja. Aduh, mama hilang konsentrasi. Mulai di dalam kandungan aja, dia udah nggak boleh, ibunya udah harus jaga kekudusan hidupnya si Simpson ya. Nggak boleh minum anggur, nggak boleh makan makanan haram. Ya, dia keluar nggak boleh rambutnya dicukur, sudah dijaga kekudusannya ya. Jadi makanya dia jadi nasir Allah, tapi dia tidak menghargai profesi itu. Nah, adik-adik, kalau kita profesi kita apa? Profesi kita anak Tuhan, ya. Anak Tuhan ya, karena kita sudah memiliki Tuhan Yesus dalam hidup kita, jadi kita menjadi anaknya. Nah, kita jaga baik-baik profesi kita. Jangan kayak Simpson, tidak menghargai profesinya. Kalau kita nggak menghargai profesi kita sebagai anak Tuhan, hati-hati. Ya. Kemudian yang berikut, Simpson tidak menjaga rahasia. Rahasia yang mana sih yang Simpson tidak jaga? Tidak boleh mencukur rambutnya. Ya, dia tidak boleh mencukur rambutnya, tapi harusnya dia tidak boleh memberitahukan kepada siapapun. Tapi ternyata dia beritahukan kepada siapa? Ke orang Delila. Delila. Delila itu siapa? istrinya. Istrinya Orang Simpson yang Filistin. tidak orang Filistin benar. Istrinya Simpson yang tidak disetujui oleh orang tuanya karena tidak memiliki Delila itu menyembah dewa Dagon, bukan menyembah Allah yang benar, bukan menyembah Tuhan Yesus, ya. Oke, selanjutnya Kak Piska. Nah, tetapi adik-adik, walaupun dia punya kelemahan sebesar itu, tetapi kita lihat Simpson berani mengakui dosa-dosanya dalam doa. Ya, harus itu. Kalau kita sudah berbuat dosa, segera mengakui kepada Tuhan di dalam doa kita. Harus. Dosa apapun. Dosa yang kecil kita harus akui. Dosa yang besar harus kita akui. Dosa sebesar apapun harus kita akui. Kalau enggak, kita tetap seperti itu. Tetap dirantai tangannya dalam tanda kutip. Dirantai oleh kuasa dosa. Ya. Nah, kita lihat. Walaupun Simpson punya kelemahan-kelemahan itu, tetapi Tuhan menjawab permintaan Simpson untuk mengembalikan kekuatannya. Kenapa Tuhan mengembalikan kekuatan Simpson? Ada yang tahu? Untuk mengembalikan kekuatannya. Ayo. Ya. Karena dia Membalas dan menunjukkan kekuatan Tuhan. Oke, dia berdoa. Pada saat dia berdoa berarti dia menghampiri Tuhan. Berarti dia mengadakan hubungan dengan Tuhan kembali. Dia mengakui semua dosa-dosanya. Dia minta ampun. Setelah dia minta ampun atas dosa-dosa yang dia lakukan, maka Tuhan mendengar permintaannya. Jadi adik-adik kalau mau permintaannya apapun dijawab oleh Tuhan, akui dulu dosa-dosanya. Ya, akui dosa-dosanya supaya permintaan kita itu tidak dihalangi oleh dosa-dosa kita. Ya, adik-adik ya. Semua perhatikan dengan baik. Saat kekuatannya kembali kita lihat. Dia merobohkan, tadi kita udah lihat kisahnya ya. Dia merobohkan kuil Dagon dan 3.000 orang yang ada di dalam kuil itu mati bersama-sama dengan Simpson ya. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini kagum kepada Allahnya Simpson, yaitu Allahnya Simpson Allah apa? Allahnya orang Israel yaitu
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ya, yaitu Allah orang Israel, Allah pencipta langit dan bumi, dan juga yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oke adik-adik, sekarang Kak Priska lanjut. Kak Priska. Nah adik-adik, Kak Yule taruh ini, berdoa. Kita dalam profesi kita sebagai anak Tuhan, ya, sebagai anak Tuhan kita harus rajin berdoa. Terutama manakala kita berbuat dosa, kita harus berdoa, minta pengampunan dari Tuhan. Selanjutnya Kak Iska. Nah, Kak Yulia mau mengajak adik-adik, semua tolong dengan sikap yang sopan, kita melihat. Kak Yulia pada pagi hari ini mau mengajak adik-adik untuk kita mengakui dosa-dosa kita. Ya, kenapa Kak Yulia suruh kalian membawa kertas dan ballpoint untuk menulis dosa-dosa kita? Kita adik-adik ingat akan dosa apa yang adik-adik buat. Mungkin dosa dalam perkataan dulu. Mungkin kita pernah berdusta atau berbohong. Catat itu, boleh catat ya. Catat di kertas. Nanti adik-adik sendiri yang tahu. Itu bukan untuk diperlihatkan ya, tapi itu untuk adik-adik sendiri, untuk adik-adik berdoa, baca itu yang adik-adik tulis, minta ampun kepada Tuhan. Nah, jadi dicatat ya, mungkin dosa perkataan yang adik-adik buat. Itu berdusta atau berbohong. Catat, apa itu? Mungkin itu memfitnah. Kita fitnah orang. Orang nggak berbuat salah, tapi kita bilang dia salah gitu. Atau kita menyatakan kata yang kasar. Ini siapa yang ngomong nih? Ya? Tolong di mute ya. Oke. Mungkin kita juga dengan kata-kata kita ya, dosa perkataan kita berkata-kata yang kasar gitu loh. Lalu mungkin kita juga marah kan melalui kata-kata kita. Itu dicatat semua ya. Kemudian ada dosa yang berikut lagi, yaitu ini selanjutnya. Setelah itu pikiran, dosa pikiran. Ini. Nah, dosa melalui pikiran. Ya. Kita mengakui dosa perkataan. Nah, dosa melalui pikiran. Kadang-kadang mungkin kita berpikir yang kotor. Nah, hati-hati orang yang berpikir kotor ini biasanya apa? Kalau dia lagi lihat lihat di Facebook, pokoknya di medsos lah, di Google ada gambar-gambar yang tidak baik, dia tetap lihat, jadinya pikiran dia pakai deh untuk lihat gambar-gambar yang kotor. Nggak boleh ya. Ada gambar jorok, ya, gambar porno, itu nggak boleh loh. Anak-anak yang udah kelas besar ini. Tidak boleh. Kalau kalian buka handphone kamu ada muncul gambar-gambar yang porno, yang jorok, langsung lewat. Karena Tuhan melihat kalian. Yang tetap lihat, Tuhan lihat, wah ini anak nih melawan nih. Dia tetap lihat hal-hal yang jorok ya, berarti dia mengotori diri dia sebagai anak Tuhan. Nggak boleh ya adik-adik ya. Lalu berprasangka buruk sama teman gitu, itu juga tidak boleh. Kalau memang itu ada dicatat ya. Kemudian Kak Priska, dosa berikutnya perbuatan. Dosa perbuatan. Nah, kita mengakui dosa perbuatan kita. Tadi ada dosa melalui perkataan, dosa melalui pemikiran kita, sekarang dosa melalui perbuatan kita. Nah, ini nih. Kita sudah jadi anak Tuhan, udah memiliki hidup yang kekal, udah tahu nanti mati ke surga, tapi ternyata perbuatan kita masih malas berdoa. Nah, siapa yang malas berdoa tulis di situ. Di catatannya dia, malas berdoa gitu. Lalu nggak bertanggung jawab. Disuruh mama buat sesuatu nggak buat gitu. Nggak bertanggung jawab namanya. Dari sekolah kasih PR, nggak kerjakan PR-nya. Itu namanya nggak bertanggung jawab. Banyak hal. Ya. Lalu masa bodoh. Masa bodoh. Adik mau nangis, bodoh lah adik di situ. Aku main HP aja. Nggak boleh. Minta ampun sama Tuhan semuanya. Lalu ya ada lagi. Malas baca Alkitab. Wow, ini gimana sih? Mau melakukan kehendak Tuhan bagaimana kalau nggak tahu isi Alkitab? Karena kehendak Tuhan itu ada di Alkitab. Ya. Jadi adik-adik jangan hanya baca buku pelajarannya aja. Lalu Alkitab enggak. Oh, Tuhan nggak suka itu. Karena buku yang paling penting dalam dunia ini adalah Alkitab. Ya. Jadi Alkitab harus dinomorsatukan. Makanya bangun pagi cari dulu Alkitab. Berdoa, baca Alkitab, baru buat yang lain. Ya. Kalau adik-adik belum melakukan itu, saat ini doa minta ampun. Ya.
Kemudian, nah ini nih, adik-adik yang kelas besar nih, seusia-seusia ini, oke, seusia-seusia ini apa suka apa malas membantu orang tua di rumah. Nggak boleh adik-adik. Sekarang ini pembantu itu jarang loh ada walaupun orang tua kita mampu, ya. Apalagi kalau orang tua kita lebih memprioritaskan uangnya untuk bayar uang sekolah, lalu dia nggak punya pembantu, nggak pakai pembantu, lalu kalian nggak bantu, itu nggak benar. Kalian udah besar. Ya, lakukanlah apa yang kalian bisa bantu orang tua, ya. Oke. Nah, sekarang Kak Yulia mau ajak adik-adik untuk kita berdoa, kita mengakui akan dosa-dosa kita kepada Tuhan, ya. Nah, kali ini Kak Yulia agak lain nih. Mari kita berdoa sambil berlutut. Kak Yulia juga berlutut. Siapa yang bisa ambil posisi berlutut? Berlutut aja. Harusnya semua bisa ya. Harusnya semua bisa berlutut karena adik-adik lututnya masih kuat. Kak Yulia udah lututnya kurang kuat aja mau berlutut. Ayo semua ambil posisi berlutut, berdoa. Kak Yulia akan pimpin doa. Lalu yang kalian sudah catat di situ, kalian juga sampaikan kepada Tuhan dalam hati, ya. Semua udah berlutut? Oke. Sudah berlutut? Sebentar ya. Sebentar, Kak Yulia ini dulu. Oke. Kasih kesempatan kalian berlutut. Ini supaya semua kelihatan, ini nggak usah ada. Ini nggak usah ada. Sorry ya, sebentar ya. Tapi bisa share screen-nya dimatikan aja karena aku pengen lihat adik-adik kita berdoa bersama. Oke. Siapa yang udah berlutut? Kak Yulia udah berlutut nih. Aduh, ini belum buka ya Kak Yulianya. Aku udah. Oke, puji Tuhan ya. Kita berdoa ya. Kak Yulia pimpin doa kita sesuai dengan tema kita hari ini. Kalau Simpson mengakui dosanya lalu segala permintaan dia dijawab oleh Tuhan, Kak Yulia juga ingin adik-adik itu punya keinginan hati apanya itu dijawab oleh Tuhan ya. Maka adik-adik mendapatkan masa depan yang baik karena adik-adik mengakui dosa-dosa adik-adik. Yuk, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, inilah kami anak-anak Sekolah Minggu GKO Bintaro Jaya kelas besar. Tuhan melihat bahwa kami dengan berlutut datang di hadapan hadirat-Mu, kami mau mengakui akan kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Kami mau mengakui akan dosa perkataan kami. Mungkin kami kadangkala kami berdusta atau berbohong. Tuhan ampuni kami. Kadangkala juga kami memfitnah teman atau memfitnah adik atau kakak kami. Kami mohon pengampunan-Mu. Kadang-kadang kami juga berkata kasar, kami marah. Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami apabila kami melakukan hal-hal itu. Saat ini juga Tuhan kami mau mengakui bahwa kadangkala kami dalam perbuatan kami atau dalam pikiran kami berpikir tentang hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan. Sering juga kami berpikir negatif. Kami berpikir negatif tentang adik kami, kakak kami, atau orang tua kami, atau teman kami. Ampuni kami Tuhan. Juga kami suka berprasangka buruk. Tuhan ampuni kami. Demikian juga Tuhan, seringkali melalui perbuatan kami malas berdoa. Tuhan ampuni kami. Tolong kami Tuhan, ampuni kemalasan kami dalam berdoa. Tuhan juga mau mengampuni kami karena sering kami tidak bertanggung jawab. Kami masa bodoh, ampuni kami Tuhan. Bahkan Tuhan ada hal penting yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Untuk kami mengetahui kehendak Tuhan, yaitu membaca Alkitab, kami masih malas baca Alkitab. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan kami orang tua yang baik hati, namun kadangkala kami malas untuk membantu mereka atau kami melawan mereka. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Sering juga Tuhan melalui sikap hati kami mudah tersinggung.
sehingga kami menjadi marah. Atau kami iri hati melihat orang yang berhasil, atau orang yang menurut kami lebih baik dari kami, lebih cantik, lebih baik, atau memiliki hal-hal yang memiliki barang yang bagus, kami menjadi iri hati, kami mohon ampun Tuhan. Atau bahkan seringkali kami tinggi hati, karena kami mendapat nilai yang baik, atau kami memiliki sesuatu yang luar biasa, kami memiliki talenta yang baik, lalu kami menjadi tinggi hati, kami mohon ampun Tuhan. Tuhan ampuni kami. Atau kadang-kala juga sikap hati kami tidak bersyukur kepada Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kami lupa untuk bersyukur. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Tuhan Yesus berjanji, kalau kami mengakui dosa-dosa kami, maka Tuhan akan mengampuni kami, sesuai dengan janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Kalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan adalah setia dan adil, dan Tuhan akan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk itu pagi ini Tuhan, dengan berlutut kami imani, Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kami. Terpujilah namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah berlutut. Sekarang kita duduk kembali sebentar ya. Oke, baiklah adik-adik, demikian yang Kak Yulia bisa ceritakan kepada adik-adik ya. Jadi sekali lagi Kak Yulia mau kasih tahu kepada kalian, sebagai anak Tuhan kita jaga baik-baik profesi kita sebagai anak Tuhan. Jangan melawan Tuhan. Kalau mungkin suatu ketika kita harus melawan, kita sudah terlanjur melawan Tuhan, segera minta ampun, berlutut. Adik-adik kan sekarang banyak di rumah ya, banyak waktu. Ya, misalnya Keisha nih, Kak Yulia lihat dia punya kamar sendiri. Begitu kesempatan berlutut, nggak ada yang ganggu. Siapa? Gitu. Kita berlutut berdoa kepada Tuhan. Artinya kita punya rasa hormat kepada Tuhan. Ya, oke. Demikian adik-adik yang Kak Yulia bisa ajarkan kepada kalian. Dan ada ayat hafalan. Ayat hafalannya di dalam Mazmur pasalnya yang ke-66. Coba semua buka. Atau bisa ada nggak ya, bisa ditampilkan nggak Kak? Mazmur pasal 66 ayat 18 dan 19. Nggak ada di sini Kak. Oh nggak ada ya? Oke. Kakak nggak bisa share ya? Oke adik-adik. Gini, siang bawa Alkitab baca. Lalu Kak Yulia minta, siapa yang baca lalu bisa hafal, dia dapat hadiah. Pokoknya nggak lama JNE datang ke rumahnya, bawa hadiah dari Kak Yulia. Mazmur berapa Kak? 66 ayat 18 dan 19. Mazmur 66 ayat cepat, hadiahnya mantep nih. Seandainya ada niat jahat, Berapa Kak? itulah Mazmur Tuhan 66 Allah telah mendengar. ya, baca lalu hafal. Coba kan kalian anak besar. Mazmur 66 Ayat 18 dan 19. Ayo. Masih ada waktu berapa jam? Masih ada waktu saya Kak. Tentulah Tuhan Seandainya ada niat jahat dalam hatiku. Ya, hafal. Lalu siapa yang udah bisa angkat tangan? Jangan baca ya, tapi hafal. Berapa menit lagi ya Kak Susan? Berapa Kak? Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Yang bisa hafal dalam tempo 3 hari atau 4 hari dia akan didatangi. Nah ini kan pendek nih, hanya 2 kalimat. Siapa yang sudah bisa hafal, jangan baca ya, nggak boleh baca. Kalau yang baca tuh kalau nanti yang udah bisa angkat tangan biar dia hafal tanpa membaca, dialah yang mendapat hadiah. Kak Yulia akan kirim via JNE. Pokoknya dalam minggu ini dapat paling mungkin hari Kamis dapat. Oke Kak, terima kasih Kak Susan. Tadi ada Eliaser ya yang mau didoain karena pilek ya? Iya Kak. Itu kelas besar ya Kak? Ayat hafalan. Batuk pilek. Oh oke. Udah, siapa yang udah bisa? Ini pendek loh. Ya. Siapa? Sebutkan namanya Kak. Ini nggak lihat. Jona Kak, Jona. Oke, Jona. Coba. Nah, mana ini mukanya Jona Kak Yulia nggak lihat? Tadi aku udah. Kak Susan, kontrol ya, salah atau benar?
Mazmur 66 ayat 18 dan 19. Ayo Jona. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak mau tahu. Sesungguhnya Allah telah mengetahui. Oke, hafal lagi berangkat tangan kalau gitu. Ayo, siapa yang udah bisa? Kak Susan jurinya ya. Saya Kak Lorenzo. Oke, Lorenzo. Oke, jangan baca ya. Kita harus jujur di hadapan Tuhan. Nanti Jona mau ulang boleh kalau sudah ini. Pokoknya sampai yang bisa. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia memperhatikan doa yang kuucapkan. Lorenzo sekali lagi, tapi jangan On off kameranya, kamera. Dek. Aku nggak bisa lihat. Lorenzo sekali lagi, tapi jangan off kamera. Tuh. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Kak. Oke. Jangan baca ya. Ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang telah kuucapkan. Oke, Kak Susan gimana Kak Susan? Ada ketambahan selipan satu kata sih, Kak. Ada Masih kurang ketambahan. tepat. Oke. Masih ada kesempatan untuk merubah atau siapa yang bisa coba? Pokoknya harus benar karena ini kelas besar. Jadi harus tepat. Kak Susan penilai. Ayo siapa yang bisa? Saya lagi coba deh. Oke, silakan. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Gimana Kak Susan? Iya, Kak. Benar? Iya. Oke, Tapi berarti hafal kan, bukan baca kan? Kenapa Kak? Enso hafal kan, bukan baca. Iya. Hafal ya? Oke. Oke ya. Oke, terima kasih Lorenzo. Pemenangnya ada Lorenzo. Nanti Lorenzo taruh itu ya alamat lengkapnya di grup ya. Grup kelas besar ya. Oke. Sekarang kita mau berdoa tutup, juga sekalian berdoa untuk Kak Adik Eliaser, dia lagi batuk pilek ya. Juga masih berapa menit Kak mau menyanyi lagu itu bisa nggak? Atau udah? Tinggal 2 menit, Kak. Oh, berarti bisa ya lagu itu satu. Bisa nggak? Lagu tema. Yang Maha Kasih Kak ini. Yuk kita nyanyi ya, lagu tema. Adik-adik hayati ya kata-katanya. Kata-katanya bagus kan ya.
Adik-adik, mari kita masuk dalam doa penutup. Jangan lupa lembaran kertas itu adik-adik simpan di Alkitab. Lalu kalau ada dosa yang dilakukan, tulis lalu didoain. Ya, jadi secara pribadi di rumah jangan lupa. Kalau doa ada bisa berlutut ya, Tuhan senang. Kita benar-benar punya kerendahan hati di hadapannya. Yuk, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan boleh pimpin acara kami sekolah minggu pada pagi hari ini. Tuhan, apa yang sudah kami dengar, Tuhan tolong kami agar sebagaimana Simpson dia mengakui dosa-dosanya, maka Tuhan memenuhi permintaannya. Maka kami pun Tuhan sebagai anak Tuhan, kami percaya bahwa manakala kami mengakui dosa-dosa kami, Tuhan akan mengampuni kami dan Tuhan akan menjawab permohonan-permohonan kami. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini kami teringat akan adik kami Eliezer di kelas kecil yang saat ini sedang batuk pilek. Tuhan, biarlah Tuhan mau menjamah Eliezer, Tuhan mau memberkati makanan minuman yang dimakan dan minum, obat-obatan yang diminum. Tuhan berkati itu semua sehingga melalui sarana itu Tuhan menyembuhkan Eliezer. Eliezer bisa sehat kembali, beraktivitas kembali, dan memuliakan nama Tuhan beserta orang tuanya. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah dan kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan Yesus ada bersama-sama kami. Bahkan Tuhan Yesus ada di dalam hidup kami. Terpujilah namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, demikian acara sekolah minggu kita pada pagi hari ini.